Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk bisa kita membahas tentang gangguan kecemasan. Nah, ada yang bilang bagaimana ya dok bisa sembuh dari gangguan kecemasan? Karena kalau dipikir kok sepertinya dokter mengesankan harus makan obat selalu. Sebenarnya tidak ada yang demikian ya. Kalau kita lihat ada beberapa masalah gangguan kecemasan yang sangat berat, mungkin membutuhkan pengobatan, tetapi tidak semuanya demikian. Masih ada beberapa kasus yang kita bisa lakukan perbaikan tanpa harus menggunakan obat. Pasien yang mengalami gangguan cemas biasanya datang kepada saya dengan masalah yang sudah tidak bisa diatasi dengan tanpa obat. Maka daripada itu biasanya saya mencoba memberikan pengobatan, dan di Indonesia sendiri berbeda dengan di luar. Biasanya rekomendasi pengobatan bisa berlangsung lebih singkat, misalnya 3-6 bulan. Walaupun kalau di dalam literatur barat bisa sampai 12-18 bulan. Nah, beberapa faktor yang bisa mencegah terjadinya gangguan kecemasan, misalnya menjaga pola tidur yang baik. Jadi ada baiknya tidur sebelum jam 12 malam dan bangun pagi sekitar jam 6 atau jam 7. Supaya apa? Supaya pola tidurnya bisa teratur dan tidur bisa lebih dari 6 jam setengah. Kemudian jangan sampai kita menggunakan tuh narkoba ya. Narkoba walaupun hanya sekali-sekali diminum atau dimakan itu sangat berbahaya. Karena kita tahu beberapa narkoba yang lagi tren sekarang ini, misalnya sabu, ekstasi, atau stimulan lain seperti kokain, itu lebih sering mengganggu fungsi saraf sistem serotonin dan norepinefrin di otak serta dopamin. Fungsi ini kalau keganggu bisa menyebabkan masalah-masalah gangguan kejiwaan yang bisa berupa gangguan suasana perasaan, kecemasan, bahkan skizofrenia kalau misalnya dopaminnya berlebihan. Tidak heran kalau ada orang minum atau makan ekstasi kadang-kadang mengalami suatu gangguan paranoid. Orangnya jadi ketakutan, tidak bisa tidur, irritable atau gampang marah dan yang lainnya. Yang ketiga adalah jaga kesehatan fisik ya, dengan berolahraga dan makan makanan yang teratur dan baik. Tentunya ini membantu supaya kesehatan fisiknya menjadi lebih bagus. Nah, kalau kesehatan fisiknya baik, biasanya orang itu juga akan sehat secara mental juga. Yang paling penting adalah kalau memang suatu kondisi kecemasan biasa itu berbeda dengan kondisi kecemasan yang sifatnya penyakit atau gangguan. Kalau kecemasan biasa mungkin bisa hilang dalam beberapa saat. Misalnya kalau kita cemas ujian atau cemas menghadapi situasi yang berat. Tetapi setelah situasinya sudah hilang, maka akan kembali menjadi baik. Kalau misalnya cemas gangguan tanpa ada penyebab atau tanpa ada kondisi yang memicu pun, seringkali kekhawatirannya akan berlebihan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, jangan sampai berlebihan dan tidak bisa diobati dengan baik. Nah, kalau kita bisa mengatasi dengan tanpa obat, bisa dengan relaksasi, kemudian meditasi, bersembayang, ya, berdoa, sholat, ya, atau melakukan hal-hal yang bisa mengalihkan kecemasan tersebut. Hal-hal yang gembira, hobi itu juga bisa membantu untuk memperbaiki kecemasan. Nah, kalau sudah tidak mampu untuk mengatasinya dengan baik, maka ada baiknya menyarankan untuk segera datang ke dokter. Supaya apa? Supaya mendapatkan pengobatan yang baik. Semoga apa yang diberikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Dan nanti pada tanggal 8 Oktober kita akan live Periscope di Malang, langsung dari Konferensi Nasional Bipolar di Malang. Nah, saya akan berbicara tentang gangguan mood, gangguan depresi, dan penyakit medis kronis. Mudah-mudahan bisa membantu. Sampai ketemu lagi di Periscope selanjutnya. Salam sehat jiwa. Oh, ada pertanyaan ini, dok, gimana biar nggak cemas waktu sebelum ujian? Persiapan tentunya adalah yang paling baik ya. Kalau misalnya kita sudah bersiap diri, hai, halo, Vida Muay Thai, wah sudah lama nih saya nggak ke gym ya. Banyak kesibukan yang belum bisa dilakukan. Mudah-mudahan
dalam waktu segera bisa datang ke sana. Ya kalau ujian takut wajar, ya itu sesuatu cemas yang dianggapnya wajar. Tetapi kita melihat ada beberapa kasus yang memang seringkali muncul cemas berlebihan walaupun tidak ada pemicu. Nah, persiapan sebelum ujian, kemudian memberikan suasana positif sejak semalam sebelumnya itu sangat membantu. Tidur yang cukup juga sangat baik untuk membantu supaya menghadapi situasi seperti ujian atau wawancara. Jadi sebenarnya kalau kita persiapannya penuh, mungkin kondisinya akan membaik. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi. Ya, ini saya jarang sekali bisa periskop. Ya, biasanya. Oke, gangguan cemas yang mendadak muncul terus-menerus memungkinkan untuk sembuh nggak? Oh, semua bisa sembuh kok. Ya, gangguan cemas, depresi itu bisa disembuhkan. Nah, namun kita harus melihat bahwa ada beberapa orang dengan faktor karakteristik cemas. Jadi orang-orang tertentu memang personalitinya cemas ya. Jadi orang yang mengalami kecemasan berulang seringkali itu diakibatkan juga karena faktor kecemasannya. Makanya nggak heran ada beberapa kasus kita melihat adanya keberulangan. Udah baik, kemudian 2 tahun kemudian dia cemas lagi. Kemudian udah bagus, kemudian dia cemas lagi. Ada yang demikian. Makanya pengobatan untuk di psikiatri biasanya bukan hanya dengan mengobati dengan obat-obat, enggak. Tapi kita juga melakukan teknik wawancara yang khusus yang kita namakan psikoterapi atau konseling yang tujuannya lebih banyak untuk membantu pasien agar memahami bagaimana cara mengatasi cemasnya kalau nanti tanpa obat. Ya, kadang-kadang kalau memang personalitinya, kebanyakan pasien saya yang datang itu personalitinya atau kepribadiannya memang suka pencemas ya, ada beberapa orang dengan personality OCD ya, jadi kelihatannya orang itu pengennya cepet-cepet, persisten, konsisten. Orang seperti ini sebenarnya sangat bagus ya di dalam pekerjaan, biasanya menjadi seorang yang sukses di dalam pekerjaannya. Cuman ya dia harus membayarnya dengan orang itu tense. Jadi kalau kita sering nggak relax, nggak selalu tense, selalu ingin rasanya cemas, ya, kekhawatirannya berlebihan, mikirin sesuatu yang nggak jelas di depan yang belum tentu terjadi, ini seringkali menjadi masalah buat orang-orang pencemas itu dan akhirnya menjadi gangguan nantinya. Untuk itulah makanya kita berharap orang itu bisa membantu dirinya untuk lebih rileks. Itulah Sabtu Minggu mungkin ada waktu untuk pergi kemana, keluarga atau yang lainnya, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti tadi saya katakan. Tidur juga yang cukup supaya rileks. Orang itu saat tidur rileks. Jangan masalah tidur itu sering jadi gangguan ya. Kebanyakan kita ketemu dengan beberapa kasus gangguan kejiwaan juga seringkali mengalami masalah. Satu lagi saya mau kasih ingat ya, kalau nanti tanggal 30 Oktober ya, 30 Oktober masih lama sih sebenarnya, saya akan live di Dai TV yang membahas tentang stres pada wanita pekerja ya. Jadi siapa-siapa yang mungkin punya teman, infokan, silakan broadcast Periskop ini ke teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya rasa demikian aja yang bisa kita berikan. Silakan mention kalau ada yang mau ditanya di Twitter saya di Mbahndi ya. Di sana ada Mbahndi, MBAHNDI ya. Silakan mention di sana dan saya akan jawab kalau nanti ada